Ya, selamat pagi teman-teman semua. Saya saat ini lagi ada di Taman Nanyuan di Hong Kong. Suasana begitu indah. Teman-teman mungkin bisa lihat sekilas ya. Coba kita lihat sebentar. Suasana di tengah kota, ya, tetapi dibikin taman sedemikian rupa, sedemikian orang-orang yang stres bisa ke sini melepas stresnya dan menikmati keindahan taman yang asri. Saya teringat ada konsep yang namanya ikigai. Ini adalah suatu kata dari bahasa Jepang ya, yang artinya iki itu kehidupan, gai itu adalah nilai. Ikigai, kehidupan yang bernilai. Nah, kata ikigai sendiri sebenarnya sudah ada sejak zaman Kaisar Heian, yaitu antara tahun 800 sampai 1000 Masehi. Tetapi ditetuskan lagi oleh seorang bernama Profesor Akihiro Hasegawa, seorang profesor di Jepang, yang mana kehidupan di Jepang, khususnya warga yang di Okinawa ya, itu kenapa rata-rata usia mereka 100 tahun lebih. Ternyata ada sesuatu yang menarik di dalam kehidupan mereka sehari-hari, yaitu menerapkan ikigai. Ikigai adalah menerapkan kehidupan yang bernilai. Kira-kira apa sih ikigai itu sendiri? Nah, di sini saya juga mempelajari buku ikigai dari Recto Garcia. Bukunya cukup bagus, Reason for Living. Alasan untuk kita bisa hidup, ya, menikmati, enjoy hidup. Saya juga merasa bahwa saya ingin menerapkan ikigai juga dalam kehidupan saya. Ikigai itu adalah suatu irisan ya teman-teman, irisan dari 4 elemen dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah what we love, apa yang kita cintai, apa yang kita sukai. Jadi kalau kita menghidupi apa yang kita sukai, maka kita nggak akan stres ya. Tapi pertanyaannya adalah, yang kita sukai ini apakah dunia butuhkan? Nah, itu pertanyaan. Misal kita suka ngelakuin hobi tertentu, tapi dunia nggak membutuhkan kesukaan kita, ya kita dapat duit dari mana? Betul nggak? Nah, itu yang pertama adalah kita suka, yang kedua adalah dunia butuh nggak dengan apa yang kita sukai? Oke, katakan dunia butuh dengan yang kita sukai. Tetapi yang ketiga elemen jangan penting adalah dunia mau bayar kita nggak? Ya, kesukaan kita yang dibutuhkan dunia, belum tentu dunia mau bayar loh. Nah, jadi elemen ketiga ada yang mau bayar. Dan yang keempat adalah elemen terakhir di mana kita sangat expert, kita terus berkembang di bidang kemampuan keahlian kita tersebut dan kita nggak stagnan ilmu kemampuan kita. Jadi kita suka, tapi kita terus update ilmu baru, belajar hal yang baru. Nah, kita bisa nggak melakukannya? Karena terkadang orang jenuh, akhirnya sudah mulai bosen ya, meninggalkan kesukaannya dan ganti kesukaan yang baru. Dan tidak akan ada progres yang signifikan. Jadi teman-teman semua, 4 hal ini, 4 elemen yang menurut saya perlu kita kuasai. Nah, ini ada irisannya ya, menarik ya buku ini ya. Jadi yang pertama adalah, irisan yang pertama kita suka, kita cinta, dan kita expert di bidang itu ya. Itu dinamakan passion. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar istilah passion ya. Kesukaan dan kita terus berkembang, itu passion. Karena orang itu passionate banget deh, ya nggak pernah bosen. Karena suka belum tentu permanen. Suka itu kadang temporer dan orang mudah bosan. Itu bukan passionnya, itu cuma tren namanya ya. Itu yang elemen pertama. Elemen yang kedua adalah kita suka, kemudian dunia juga terus membutuhkan ya. Itu yang disebut dengan mission ya. Kesukaan kita dan dunia, artinya pasar, kita ngomong masyarakat, customer kita, itu sinkron dengan yang kita lakukan sehari-hari. Nah, jadi kita menjalani hidup itu nggak sia-sia, nggak serasa cuman uang, kerja cari uang, mati nggak bawa apa-apa. Nah, kita menjalani hidup di dunia itu meninggalkan suatu misi yang Tuhan kasih ke kita, yaitu kita menjalankan kenapa kita lahir di dunia, itu misi hidup kita. Irisan yang ketiga adalah ya, kita dunia butuh ya, dan dunia mau bayar kita. Itu yang disebut nama vocation, vokasi, pekerjaan kita. Ya, pekerjaan adalah suatu bidang yang mana kita sehari-hari cari nafkah di situ. Vocation ini adalah elemen ketiga yang kita harus pilih. Pekerjaan mana yang kita dapat uang dari sana. Ya, itu. Yang terakhir adalah elemen kita bagus di mana dan dunia terus mau bayar kita. Itu adalah profession. Menjadi seorang profesional adalah menjadi seorang yang nggak cuman kerja biasa, tapi dia sangat expert dan orang menganggap dia ini suatu pekerjaan yang kalau orang ini nggak kerjakan, serasa nggak nyaman. Jadi ikigai itu di mana? Nah, ikigai dari 4 elemen tadi, ya kalau tadi ada beberapa elemen, setelah itu ada irisan-irisannya. Nah, ikigai itu adalah tengah-tengah jantung persis daripada passion kita, digabung dengan mission kita, digabung dengan
vocation kita digabung dengan profession kita. Nanti teman-teman saya akan kasih ilustrasi ya di gambar supaya tahu di mana letak ikigai jantung itu berada. Jadi gabungan daripada kita cinta, kita passionate ya, terus kita juga menjalani misi hidup kita di dunia yang Tuhan kasih, kemudian kita melakukan pekerjaan sehari-hari dengan tekun, disiplin, dan kita semakin canggih, semakin profesional di sana. Nah, itu yang kita berharap teman-teman, ikigai bisa kita mencintai pekerjaan kita dan skill kita terus berkembang. Ada beberapa langkah, cuman sebelum saya kasih tips langkah praktisnya mengembangkan ikigai kita, ada 4 macam stres yang mana nanti kita coba belajar bagaimana mengurangi stres kita nih ya dengan cara ikigai. Yang stres pertama adalah kita expert ya, pekerjaan kita memang di situ dan kita gajinya tinggi dan market terus butuh, perusahaan kita membutuhkan posisi kita ya. Tapi satu masalahnya, kita sendiri nggak enjoy, kita nggak passion di sana, kita nggak terlalu suka. Ya, akhirnya stres. Nah, orang jenis pertama ini batinnya nggak puas. Secara nafkah, secara jasmani dia puas, tapi batinnya nggak puas. Andakah orang yang pertama ini? Stres yang kedua adalah dia suka bidang itu, dia enjoy, dan memang canggih di situ bidang pekerjaannya. Terus dibutuhkan, perusahaannya membutuhkan dia, ya, pasar membutuhkan kita. Tapi gajinya kurang gede, ya. Istilahnya cuannya kurang akeh gitu ya, income-nya kurang besar, mengeluh kurang gaji, mengeluh kurang income karena merasa bahwa ya jujur sebenarnya saya enjoy aja, tapi ya gimana Pak, kebutuhannya semakin meningkat. Nah ini stres yang mungkin kita juga alami ya teman-teman semua. Stres yang ketiga ini menarik juga, dia suka bidangnya, kemudian gajinya besar, income-nya gede, oke, cuannya tinggi lah ya, pasar terus butuh. Tapi ya merasa jenuh, merasa stagnan, rasa untuk semangat haus ilmu belajar ini mulai turun. Dia merasa di comfort zone. Hati-hati teman-teman, kalau nggak keep stupid, nggak always keep learning, yang terjadi adalah mati. Stres yang keempat, suka di bidangnya, suka belajar juga, expert di bidangnya, dan nggak mau selalu update ilmu baru ya, nggak mau tertinggal. Gajinya gede, income-nya besar. Tapi masalahnya pasar semakin tidak membutuhkan. Dengan teknologi AI, artificial intelligence, ya banyak profesi-profesi yang mulai tergantikan oleh mesin, oleh teknologi. Itu stres yang keempat. Nah teman-teman, di mana stres Anda berada? Saya ada juga stres di bidang tertentu. Ada 3 cara melakukan atau mengcounter ya kesulitan-kesulitan stres kita. Yang pertama, kita harus menentukan skill mana yang kita harus upgrade, yang mana income bisa berkembang kalau kita belajar skill itu. Yang kedua adalah tentukan skill itu harus matang kapan. Misal, Pak, saya mau belajar FB Ads, saya mau belajar social media marketing, saya mau belajar coding, dan seterusnya. Teman-teman tentukan, saya minta 1 tahun, 2 tahun ke depan, sampai 2025 misalnya. Saya harus punya plan supaya pada tahun tersebut saya sudah menguasai skill tersebut, supaya mendukung ikigai saya, mendukung income saya, supaya tetap saya dibutuhkan pasar, saya terus berkembang, dan saya memang mencintai di bidang itu. Yang terakhir adalah rutin setiap hari kita belajar hal tersebut. Itu aja dari saya, materi ikigai. Semoga teman-teman belajar banyak ya. Dan akhir kata, saya DSW Dr. Sandi Wahyudi, CEO SLC Marketing Inc., founder Connectpedia. Keep stupid to sell forward. Bye!